pemikiran Erasmus sampai Busana bagi kalangan pemuda di Rotterdam. Yang pertama, Erasmus. Pengaruh Erasmus terhadap pendidikan sangat besar. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai humanis, menekankan studi klasik, dan mengajarkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan kritis. Pemikirannya tentang pendidikan yang menekankan pada pengembangan manusia secara utuh, baik intelektual, moral, maupun spiritual, menjadi dasar bagi perkembangan pendidikan modern. Contoh, pemuda di Rotterdam perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan mereka melalui kegiatan organisasi, kepemudaan, dan masyarakat. Mereka dapat belajar, memimpin, berkolaborasi, dan menyelesaikan masalah bersama. Yang kedua, Martin Luther. Bagi Martin Luther, tujuan pendidikan agama Kristen adalah untuk menyadarkan anak-anak dan orang dewasa tentang keadaan mereka yang sebenarnya, bahwa mereka merupakan orang berdosa, dan karena itu mereka berbuat dosa untuk mencapai tujuan itu. Pemuda di Rotterdam perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan mereka melalui kegiatan organisasi kepemudaan dan masyarakat. Mereka dapat belajar, memimpin, berkolaborasi, dan menyelesaikan masalah bersama. Yang ketiga, John Calvin. Pelajaran Calvin tentang pentingnya hidup yang teratur dan bermoral dapat memberikan arah yang jelas bagi pemuda untuk membangun karakter yang disiplin bagi masyarakat yang di Rotterdam. Pemuda di Rotterdam dapat dilatih untuk hidup dengan nilai-nilai disiplin dalam pekerjaan sehari-hari, sambil mempertahankan prinsip-prinsip etika Kristen yang mengedepankan keadilan dan kebenaran. Yang keempat, Ignatius Loyola. Ignatius sangat menekankan pentingnya retret ritual sebagai periode fokus dan refleksi intensif untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Melalui meditasi dan refleksi, pemuda Rotterdam dapat menemukan inspirasi dan kekuatan untuk menghadapi tentang hidup, mengembangkan karakter yang kuat, dan menemukan tujuan hidup yang bermakna. Yang kelima, Johannes Amos Comenius. Pendidikan harus tersedia untuk semua orang, tanpa memandang kelas sosial, jenis kelamin, atau latar belakang. Ia menekankan pentingnya pendidikan untuk semua orang agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Comenius menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada anak dan kebutuhan mereka. Di Rotterdam, banyak pemuda memiliki kebutuhan khusus terkait budaya lokal, bahasa, dan tradisi. Yang keenam, Jean-Jacques Rousseau menekankan pentingnya kesenangan dan kebebasan dalam hidup. Ia percaya bahwa manusia harus hidup sesuai dengan naluri dan kebutuhan alaminya, bukan dipaksa oleh aturan-aturan sosial. Pemikiran Rousseau mendorong kita untuk melihat potensi positif dalam diri pemuda Rotterdam terlepas dari tantangan yang mereka hadapi. Yang ketujuh, Johann Heinrich Pestalozzi percaya bahwa pelajaran harus menyenangkan dan menarik bagi anak-anak. Ia mendorong penggunaan metode pembelajaran yang melibatkan permainan, aktivitas kreatif, dan pengalaman langsung. Pemikiran Pestalozzi mendorong pengalaman, kurikulum, dan metode pembelajaran yang lebih relevan dengan budaya dan konteks kehidupan pemuda Rotterdam, seperti menggabungkan pengetahuan tradisional dan pendidikan formal. Yang kedelapan, Friedrich Froebel dan Robert Reichert. Froebel percaya bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan holistik anak, termasuk aspek intelektual, fisik, emosional, dan sosial. Ia menekankan pentingnya interaksi sosial dan pengembangan karakter dalam pendidikan anak usia dini. Pemikiran Froebel dan Reichert dapat digabungkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang holistik dan inklusif di Rotterdam.
Sistem pendidikan ini akan menekankan pentingnya pengembangan holistik anak, akses pendidikan yang adil, dan pendidikan berbasis pengalaman yang relevan dan dengan budaya dan konteks kehidupan pemuda di Rote. Yang kesembilan, Horace Bushanles. Bushanles melihat gereja sebagai lambang yang penting dalam masyarakat, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai kekuatan moral dan sosial. Ia berpendapat bahwa gereja harus terlibat dalam masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan dan pendidikan. Ia juga menekankan pentingnya gereja dalam mempromosikan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Pemikiran Horace Bushanles sangat relevan dengan pemuda Rote yang hidup di tengah perubahan sosial dan budaya yang cepat. Pemuda Rote menghadapi tantangan dalam pertahanan nilai-nilai Kristiani di tengah pengaruh budaya modern. Pemikiran Bushanles tentang pendidikan Kristen di dalam keluarga dapat menjadi pedoman bagi orang tua dan pemimpin gereja di Rote untuk membantu pemuda Rote membangun iman yang kuat dan berakhlak